Bahagiamu, bahagiaku. Ketika tangan mulai melukis dengan perasaan, maka hasilnya adalah sebuah keajaiban. Aku seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Keluarga yang sangat mengedepankan agama dan memprioritaskan kerukunan dan keharmonisan keluarga. Putri Az-Zahra Humairah Malik. Nama yang sangat indah yang diberikan oleh orang tuaku. Aku mahasiswi semester 2 di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Mataram dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Aku anak sematawayang dari pasangan suami istri Malik Ibrahim Yusuf dan Humairah Malik. Ibuku hanya pedagang kue biasa yang sering menitipkan kue buatannya ke toko kue langganannya. Dan ayahku bekerja di sebuah kantor yang sering dipindah tugaskan keluar kota. Ayah dan ibuku ingin menjodohkan aku dengan anak dari rekan kerja ayah yang merupakan sahabatku sendiri. Ardiansyah Putra Dirgantara. Aku biasa memanggilnya Ardin. Lelaki tampan, baik, soleh, dan selalu ramah kepada semua orang, dan selalu menghargai setiap wanita. Karena Ardin pernah berkata kepadaku, jika dia berhadapan dengan wanita, sama halnya dia berhadapan dengan ibunya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ingin menyakiti wanita. Jika dia menyakiti wanita, sama halnya dia menyakiti ibunya. Ardin tidak ingin melihat wanita menangis dan sedih. Sedikit cerita. Aku dan Ardin sudah bersahabat selama kurang lebih 6 tahun. Saat aku duduk di bangku MTS kelas 1, aku bertemu dengannya saat mengikuti Olimpiade Matematika. Kami berbeda sekolah. Aku bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Mataram, sedangkan Ardin bersekolah di Ponpes Imam Syafi'i. Umur kami hanya terpaut 2 tahun, tetapi dia melarangku untuk memanggilnya abang, karena dia tidak ingin terlihat tua. Perasaanku terhadapnya muncul sejak kelas 2 SMA. Perasaan yang selalu aku sembunyikan selama 3 tahun terakhir ini. Setiap kali Ardin mendekatiku, aku berusaha untuk menjauh. Karena aku tahu, sahabatku pun menyukainya. Maka dari itu, aku saja yang harus mengalah, agar persahabatanku tidak hancur hanya karena satu laki-laki. Radatul Jannah. Aku biasa memanggilnya Ana, sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang tak pernah pergi di saat semua orang menjauh. Aku berkenalan dengan dia saat awal masuk kuliah, pada saat ospek. Aku orangnya cuek, tidak mudah untuk mendapatkan teman. Tetapi saat berkenalan dengan Ana, tidak tahu mengapa aku merasa nyaman dan nyambung jika mengobrol dengannya. Ana adalah teman satu-satunya yang dekat denganku pada saat ospek. Tidak ada yang ingin berteman dengan gadis insecure sepertiku. Aku tidak memiliki banyak teman. Ana dan Ardin adalah sahabat terbaik yang aku punya. Mereka tidak pernah pergi, walaupun sifat dan sikapku kadang menjengkelkan hati. Itulah salah satunya yang membuat aku nyaman bersahabat dengan mereka. Ana juga menyukai Ardin. Dia pernah bercerita kepadaku kalau dia juga menyukai laki-laki yang sama denganku. Dia menyuruhku untuk merahasiakan ini dari Ardin. Ana berbeda denganku. Aku tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang perasaanku terhadap Ardin. Biarkan aku dan Tuhan saja yang tahu tentang rasa yang aku pendam ini.
biarkan waktu saja yang menjawab semuanya. Akan berakhir indah atau malah sebaliknya. Put, kamu mau nggak nunggu aku sampai lulus kuliah? Ucap Ardin secara tiba-tiba kepadaku, tepat setelah aku keluar dari dalam ruangan kelas. Aku bingung dengan arah pembicaraan Ardin. Karena mengobrol depan ruangan kelas sangat tidak asik, aku mengajak Ardin ke taman kampus untuk melanjutkan perbincangan tadi. Dengan wajah bertanya-tanya yang aku tampilkan, mampu membuat Ardin kembali menjelaskan maksud pertanyaannya tadi. Aku akan datang dan mengikatmu dengan janji suci setelah aku lulus S1 di Turki, dan sore nanti aku harus berangkat, ucap Ardin kepadaku. Aku tertunduk dan tersenyum dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ardin tersebut. Bahagia, sedih, takut? Ya, itulah yang menggambarkan suasana hatiku saat ini. Maaf jika selama ini ada perkataan dan perlakuanku yang tidak mengenakan. Dan terima kasih sudah menjadi wanita yang namanya selalu aku sebut dalam doa setelah ibuku. Wanita yang selalu memenuhi pikiranku akhir-akhir ini. Sekali lagi, aku minta maaf karena telah membuatmu sedih, ucap Ardin kepadaku. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa dengan kewajibanmu sebagai muslimah. I will always missing you. Don't worry. Aku akan kembali sesuai janjiku tadi, lanjut Ardin. Aku tak tahu harus menjawab apa. Ada rasa berat hati untuk melepas orang yang kusayang. Apakah aku harus jujur tentang perasaanku dan perasaan Ana terhadapnya? Sudahlah. Biarkan waktu saja yang menjawabnya. Kamu juga jaga diri di sana baik-baik ya. Jangan lupa sama Allah. Pesanku untuk yang terakhir kalinya. Bersabarlah. Aku pergi. Titip salam buat bunda sama ayah ya. Maaf juga gak bisa pamit langsung. Dari perkataan Ardin barusan, sedikit terdengar suara yang agak gemetar. Entah karena grogi ataupun sedih menahan tangis. Assalamualaikum, pamit Ardin kepadaku. Aku hanya tertunduk menyembunyikan air mata yang berjatuhan. Sebenarnya Ardin mengetahui bahwa aku sedang menitihkan air mata dengan perlahan. Saat motor ninja mengeluarkan suara dan perlahan menjauh, saat itu pula aku mulai mengangkat kepala melihat punggung pria yang telah mengutarakan perasaan dan permintaannya padaku. Pergi untuk waktu yang terbilang lama. Mungkin masih bisa bertukar kabar lewat chat, itu pun kalau sempat. Tapi kalau untuk saling bertemu, kesempatan itu kali ini tidak ada. Aku akan menunggu sampai waktu mempertemukan kita dalam indahnya arti cinta sesungguhnya. Dan semuanya masih rahasia sang ilahi. Aku hanya berdoa kepada Allah, semoga kamu di sana baik-baik saja dan segera menjemput kebahagiaanmu. Entah kebahagiaanmu ada di aku atau malah ada pada orang lain. Aku tidak tahu. Karena melihatmu bahagia adalah caraku berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihatmu tersenyum sudah cukup bagiku, dan melihatmu bahagia sudah cukup bagiku. Namun, itu akan lebih sempurna jika senyuman dan kebahagiaan itu muncul karenaku. Bahagiamu, bahagiaku.